Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tidak jauh, kabut hitam melonjak. Beberapa makhluk dengan cepat mendekat, mengelilingi tempat ini. Mereka telah menemukan Si Hao sejak lama, tetapi mereka tidak langsung mengambil tindakan, malah mengelilinginya dan menunggu klan dunia bawah lainnya menyusul. Cepat dan ambil tindakan. Begitu banyak dari mereka datang. Klan dunia bawah kekurangan banyak hal, hanya saja bukan mayat, jadi kita harus memanfaatkan ini dan keluar. Hong Huang berkata dengan lembut. Dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ini adalah sekelompok makhluk dengan energi yin yang berat. Semuanya dingin dan memancarkan rasa dingin, kekurangan energi dan kehangatan yang. Mereka seperti sisa-sisa mayat yang telah digali dari tanah. Di antara mereka, ada humanoids, burung surgawi, binatang buas yang berkeliaran, dan bahkan sotong dari laut dan jenis makhluk lainnya. Si Hao tidak khawatir, malah tersenyum. Karena yang memimpin, selain beberapa makhluk humanoid, semuanya adalah jenis makhluk yang berbeda. Mereka semua tidak biasa. Ada kura-kura hitam besar dalam kelompok ini yang seukuran gunung kecil. Cangkangnya membawa pola emas, di kepalanya sepasang tanduk. Itu sudah menjadi dewa selama lebih dari beberapa bulan. Ada juga binatang laut besar yang juga seperti gunung kecil. Itu tampak seperti belut, namun memiliki kulit kerang yang sangat besar. Itu tampak dingin ke arah ini. Yang memimpin semuanya adalah binatang buas yang sangat besar, berdiri di sana seperti gunung saat mereka mengabaikan Si Hao dan Hong Huang. Kamu tersesat. Di sisi lain, di antara para pemimpin klan dunia bawah yang paling kuat, makhluk humanoid menunjuk Si Hao, menyuruhnya menjauh dari Hong Huang. Energi yin berwarna hitam bergolak hebat di sana. Si Hao meliriknya dan berkata, tersesat? Mengapa Anda tidak menunjukkannya untuk saya? Aku awalnya masih ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi sekarang, kamu harus mati dulu. Makhluk humanoid itu mengacungkan tangannya, segera menyebabkan kabut dunia bawah menyebar keluar. Seorang ahli klan dunia bawah yang baru saja menjadi dewa mengambil tindakan. Seekor sotong yang membawa aura membusuk mengacungkan 8 tentakelnya. Seperti palu besar, mereka menghantam ke bawah dengan kekuatan untuk menghancurkan puncak gunung, menyerang Si Hao. Tanah segera mulai bergetar seiring dengan serangannya. Hati-hati, sotong itu sangat tangguh, tidak jauh lebih lemah dari para pemimpin itu. Hong Huang memperingatkan dari belakang, ekspresinya serius. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, dia tidak tahu seberapa kuat Si Hao sekarang. Namun, begitu kata-katanya keluar, semuanya menjadi diam, membeku di tempatnya. Kaca. Si Hao berdiri di tempatnya, seluruh tubuhnya bersinar. Cahaya petir mengalir keluar seperti sungai, melonjak dari pori-porinya dan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mereka semua mendarat di tubuh sotong itu. Ini terutama terjadi pada satu garis cahaya yang berubah menjadi tombak yang tajam. Cahaya keemasan bersinar dengan gemilang saat mengembun. Itu terbang di udara, dan menyusup ke tubuh sotong, menembus roh primordialnya. Itu segera menjadi diam, lalu meledak, runtuh di tanah dan membelah bumi besar di bawah beratnya. Sejumlah besar asap dan debu melayang ke udara. Tempat ini menjadi sunyi. Makhluk-makhluk terkemuka terkejut, terutama makhluk humanoid yang matanya menjadi dingin. Dia membuka mulutnya, meludahkan spanduk tulang. Teman,
Kami berasal dari klan dunia bawah. Nada suara makhluk humanoid itu menjadi jelas lebih lembut. Dia sekarang agak khawatir. Namun, sebelum kata-katanya selesai, dia diinterupsi oleh Si Hao. Berarti kamu berapa? Terlihat seperti manusia tapi bukan manusia. Seperti hantu tapi bukan hantu. Kalian bahkan berani memanggilku teman? Bukankah kamu menyuruhnya tersesat sekarang? Kenapa wajahmu berubah sekarang? Hong Huang mengejek dari belakang. Dia terguncang dalam hati. Si Hao hanya melepaskan satu serangan, namun dia menghilangkan seorang ahli yang kuat. Dia sekarang bahkan lebih biadab dari sebelumnya. Menunjukkan kesopanan adalah saling menunjukkan wajah. Jangan melewati garis. Makhluk humanoid itu berbicara, matanya dingin. Klan dunia bawah berbicara tentang wajah denganku? Kamu bercanda, kan? Kata Si Hao. Dengan suara kiang, pedang berharga muncul di tangannya yang melengkung dengan kilat dan bersinar dengan sangat cemerlang. Itu kental dari petir. Bunuh dia. Makhluk humanoid itu berbicara. Dia merasakan ketakutan yang menahan terhadap Si Hao, karena pihak lain menangkap kilat. Untuk klan dunia bawah, itu adalah penghitung alami. Segera, lebih dari 10 makhluk dunia bawah melangkah keluar, mengambil tindakan di dalam. Kabut hitam meringkuk, energi dunia bawah bergolak. Dunia ini sepertinya diwarnai dengan tinta, dan menjadi sangat dingin juga. Meskipun mereka menjadi dewa, masih ada energi yin yang tidak akan bubar. Selain itu, ada api dunia bawah yang berdenyut di setiap nyala api itu. Jenis api gelap ini saling berputar antara dingin dan panas, tidak seperti api biasa. Kadang-kadang, itu bisa membeku di atas bumi yang besar, jenis api yang sangat jahat. Membunuh. Lebih dari 10 orang mengambil tindakan, bergegas dengan kecepatan tinggi. Si Hao mengeluarkan raungan. Di sekelilingnya, pancaran kilat terjalin, bersinar cemerlang seperti matahari. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah teknik berharga Kaisar Petir, penuh kekuatan yang dan tirani, sempurna untuk menekan materi hantu yang penuh energi yin. Hampir dalam sepersekian detik, petir yang dia lepaskan membunuh 7 atau 8 makhluk dunia bawah yang menyerbu, mengubahnya menjadi coke hangus. Ini hanyalah pembantaian. Setelah Si Hao menjadi dewa, kekuatan bertarungnya dan aspek lainnya semuanya maju. Kekuatan teknik berharga kilatnya secara alami juga melonjak, menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Itu sekarang seperti penghakiman surgawi. Siu. Pada saat yang sama, Si Hao melesat seperti panah berbulu. Kecepatannya terlalu cepat, menekan ke arah makhluk humanoid itu. Dengan kilatan pedang petir, itu menembus cahaya dunia bawah yang melindungi tubuhnya. Sial! Spanduk tulang naik, melepaskan energi pahit yang mengerikan. Semua jenis makhluk hantu memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, seolah-olah telah melahap lebih dari 10 juta jiwa. Mereka sekarang bergegas menuju Si Hao. Pemimpin klan dunia bawah ini tidak biasa, jauh lebih kuat daripada ahli tertinggi biasa. Dia mengaktifkan artefak berharga ini untuk menghadapi Si Hao. Di mana Si Hao berdiri, kilat mengalir seperti air terjun, memanjang ke segala arah, segera meledakkan semua roh yin yang menyerbu. Gabeng. Spanduk tulang retak, patah di antara jari-jari Si Hao. Teknik berharga terjalin, kabut dunia bawah melonjak. Makhluk humanoid ini melakukan perlawanan sengit, menggunakan semua teknik rahasianya, mengaum dengan keras. Dia bertahan selama 44 serangan, tetapi pada akhirnya,
Kepalanya dipenggal oleh seberkas sinar pedang yang cemerlang, jatuh ke tanah, terpisah dari tubuhnya. Orang ini benar-benar ahli dalam suatu bidang. Penggarap yang bisa menerima lebih dari 10 gerakan dari Si Hao tanpa mati benar-benar tidak banyak jumlahnya. Kamu, di dalam kepala yang jatuh, api dunia bawah berdenyut. Dia penuh kejutan, juga ketakutan. Kamu adalah seorang humanoid, jadi membuatmu tetap hidup tidak ada gunanya, kata Si Hao. Kemudian, dengan menginjak-injak ke bawah, terdengar suara Kaaca. Tengkorak itu terbelah, dan cahaya surgawi dunia bawah benar-benar padam, benar-benar mengakhiri hidupnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu bahkan jika mereka mau. Apa yang terjadi? Dari belakang, sesosok makhluk bergegas mendekat sambil memimpin anjing berkepala 3 di dunia bawah. Kenapa gadis itu belum mati? Ada manusia lain sekarang? Bunuh mereka berdua. Kami tidak bisa membiarkan mereka membocorkan informasi apapun. Individu dunia bawah ini mengenakan baju besi berwarna darah dan membawa energi mematikan. Pupil matanya berwarna putih keperakan. Selain itu, anjing berkepala 3 yang dipimpinnya sangat besar, memancarkan aura busuk. Ketiga kepalanya sangat menyeramkan. Hebat Kibing, orang ini sangat tangguh. Kami tidak cocok. Orang-orang klan dunia bawah membungkuk dengan hormat. Bahkan kura-kura besar dan binatang laut itu tidak terkecuali. Aku sudah memutuskan untuk memasukkan semua orang dari klan dunia bawah ke daftar hitam. Memperoleh kehidupan setelah kematian, tetapi masih ada aura yang membusuk, benar-benar merusak nafsu makan seseorang, kata Si Hao. Bahkan seseorang dengan keberanian seperti dia, yang dikenal berani makan apapun, saat ini masih memegang hidungnya, merasa agak tak tertahankan. Ketika dia berpikir untuk memanggang atau mengukus makhluk hantu jenis ini, dia merasa seperti ingin muntah. Di belakang, ketika Hong Huang mendengar ini, dia mengeluarkan tawa tersembunyi. Anjing berkepala 3 dunia bawah itu meraung. Ketiga kepalanya mengeluarkan pancaran warna yang berbeda. Itu bergegas ke Si Hao, melintasi beberapa puluh sang dengan satu lompatan, menerkam ke arah Si Hao dari udara. Seekor anjing mencerminkan pemiliknya. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan rendah. Sebuah kaki menendang keluar, meletus dengan kekuatan Kun Peng. Dengan suara Hong, anjing dunia bawah yang baru saja berubah menjadi dewa ini meledak. Adegan ini membuat semua makhluk dunia bawah terkejut. Di sisi lain, mata pria yang mengenakan armor berwarna darah itu menjadi dingin. Hati-hati, itu seseorang di bawah Dark Divine Child, cukup tangguh, kata Hong Huang. Belum pernah mendengar tentang anak ilahi gelap ini. Apakah dia lebih kuat dari anak dunia bawah? Tetapi bahkan dia dibunuh olehku, kata Si Hao. Apa? Anda adalah Huang? Semua orang di sini menjadi terkejut. Bakat luar biasa klan dunia bawah terbunuh di alam rahasia Asa Langit, sesuatu yang diketahui semua orang dari klan ini. Underworld Earth tidak terbatas, dipenuhi dengan mayat tanpa akhir. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa yang terkubur sejak pembukaan dunia. Dark Divine Child adalah salah satunya, orang yang sangat menakutkan. Hong Huang menjelaskan, memberitahunya bahwa orang itu pasti jauh lebih kuat daripada anak dunia bawah. Jika dia benar-benar datang, aku akan membunuhnya seperti orang lain, kata Si Hao. Terlalu sombong. Setelah Lord Dark Divine Child turun, Anda akan menjadi apa?
Anda pasti akan dihancurkan sampai mati. Orang yang mengenakan armor berwarna darah berkata, matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Siu. Si Hao melepaskan pembantaian besar-besaran, membunuh makhluk-makhluk dunia bawah ini sampai mereka benar-benar ngeri. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Begitu kilat muncul, energi dunia bawah mereka akan langsung tersebar, meledak sampai tubuh mereka benar-benar hangus hitam. Bagi mereka, ini hanyalah bencana surgawi. Itu karena teknik berharga Kaisar Petir memiliki kekuatan petir yang tak terbatas. Dao saudara, tolong tunjukkan kami belas kasihan. Klan dunia bawah kami tidak mau menjadikanmu musuh kami. Orang-orang yang tersisa benar-benar ketakutan, hati mereka sangat gemetar. Setelah menerima kehidupan setelah kematian dan mengembangkan kesadaran spiritual, beberapa dari mereka mulai lebih menghargai kehidupan. Lord Dark Divine Child pasti akan secara pribadi turun untuk mengambil seluruh hidupmu. Laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna darah berbalik untuk pergi. Dia membuka sebuah gulungan, hendak menembus langit dan pergi. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan simbol penghancur luar angkasa, mampu bergerak melalui kehampaan, membawanya keluar dari tempat ini. Ho! Si Hao memegang tombak besar di tangannya. Seperti binatang buas besar yang bereinkarnasi, dia bergegas sambil membawa energi surgawi yang meluap, segera membelah kekosongan. Dengan suara PU, dia ditebas secara vertikal, jatuh ke bawah. Ini adalah Void Halberd, mampu memotong kekosongan, sehingga secara alami dapat memotong pelariannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri ketika aku sudah memutuskan untuk membunuhmu? Kamu, kekuatan hidup makhluk dunia bawah ini cukup kuat. Sebelum kematian, dia menggunakan cermin tulang untuk menyinarinya ke arah si Hao, mencerminkan sosoknya. Dengan suara yang sangat lemah, dia berkata, aku sudah mengukir jiwamu, jadi Lord Dark Divine Child sudah tahu tentang keberadaanmu. Cepat atau lambat, dia akan mencarimu dan mengekstrak jiwamu. Cermin tulang itu menjadi redup, berubah menjadi seberkas cahaya gelap sebelum menghilang. Anak kegelapan ilahi apa? Jika dia berani datang, maka aku akan menekan dan membunuhnya dalam satu gerakan, kata si Hao. Semua makhluk dunia bawah dibunuh tanpa ketegangan. Hong Huang melihat ke arah si Hao dengan ekspresi khawatir. Anak kegelapan ilahi adalah mayat kuno yang telah ada sejak pembukaan dunia. Dia mungkin makhluk dari era sebelumnya, ditanam di bumi dunia bawah, kemudian mengembangkan kesadaran spiritual setelah satu generasi. Dia sangat menakutkan, dikabarkan memiliki beberapa kemampuan ilahi bawaan. Ketika si Hao mendengar ini, dia hanya bisa menatap kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Hong Huang, daging Divine Dark Child itu tidak bisa dihancurkan seperti berlian yang ada bersama dunia. Setelah kebangkitan, ia memiliki kemampuan ilahi bawaan, semua berasal dari daging itu sendiri. Kalau begitu, di era sebelumnya, dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Meskipun dia mati, dagingnya masih memiliki jenis kekuatan naluriah, mampu menampilkan kemampuan ilahi yang sebelumnya dimiliki. Si Hao mengerutkan kening. Prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatannya. Selama dia mencapai kondisi sempurna, bahkan jika sosok yang paling mempesona dari masa lalu muncul, dia tetap tidak akan khawatir. Si Hao melihat sekeliling medan perang. Dia menatap kura-kura besar itu, serta burung ilahi. Dia penuh dengan keengganan. Ini hanyalah makhluk yang menjadi dewa. Apakah itu benar-benar tidak bisa dimakan? Pada akhirnya, dia mencoba memanggangnya, bersikeras untuk mencobanya, tetapi pada akhirnya menyerah di tengah jalan.
Itu karena dia mencium sedikit bau mayat. Hong Huang muntah. Dia terus menggerutu. Ekspresi Si Hao juga tidak terlalu menyenangkan. Dia melihat ke kekosongan dan berkata, iklan dunia bawahmu sangat tidak berguna, bahkan tidak bisa dijadikan makanan. Hanya sekelompok bahan limbah. Di dunia luar, kerumunan itu ketakutan. Sementara itu, ketika klan dunia bawah mendengar ini, mereka merasa seolah-olah paru-paru mereka akan meledak karena marah. Para pembudidaya dari semua sekte, para ahli dari semua sisi semua merasakan keringat mengalir di punggung mereka. Anak muda ini terlalu monster. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah klan dunia bawah. Dalam kehampaan tergantung gunung tulang yang melengkung dengan kabut gelap. Kulit tuan dunia bawah putih pucat, seolah-olah tidak pernah menerima sinar matahari sepanjang tahun. Ada rasa keindahan yang menyeramkan yang tidak normal. Namun, matanya sangat menakutkan. Di bawah gunung tulang, semua wajah orang-orang klan dunia bawah menjadi mendung. Mereka menatap pemuda yang dipajang di monumen itu. Melalui gerakan mulutnya, mereka secara alami tahu apa yang dia katakan. Obat suci. Di dunia kecil, Si Hao sangat gembira. Dia menyapu medan perang, dan kemudian dia tidak bisa tidak memperhatikan tangkai obat suci Hong Huang, serta 2 tangkai tambahan. Ini benar-benar membuatnya bahagia secara tak terduga. Apa yang paling dia kurangi saat ini? Jelas jenis harta alam ini yang mengandung materi ilahi. Setelah memperoleh 3 batang obat suci, seluruh dunia menjadi cemerlang, bersinar dengan cemerlang. Aroma manis tercium di udara. Mereka mengandung esensi dasar yang kaya. Mungkinkah tempat itu adalah ladang obat kuno, dan mereka ingin membunuh kita untuk merahasiakannya? Hong Huang menerima tangkai obat suci yang Si Hao berikan padanya, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, sampai pada kesimpulan ini. Kita bisa pergi melihat-lihat. Di tangan Si Hao, kabut cahaya yang tebal menyebar. 1 tangkai merah kirmizi seperti koral merah, dipenuhi dengan cahaya warna-warni kirmizi. Setiap kali dia menarik napas dalam-dalam, luka-lukanya akan menjadi sedikit lebih baik. Hanya saja, dia tidak tahu nama obat ini. Ada tangkai obat lain yang berputar-putar dengan cahaya gelap. Semua daunnya berbentuk mastif, berkelap-kelip ditiup angin, secara tak terduga melepaskan gelombang teriakan anjing, menghasilkan pemandangan yang agak mencengangkan. Ini adalah pohon anggur yang panjangnya hanya 0,5 meter, tetapi cahaya gelap tumbuh di sekitarnya seperti matahari hitam. Aroma obatnya begitu kaya sehingga sepertinya tidak akan menyebar. Aku tidak pernah menyangka bahkan Honli Fine bisa menjadi obat suci. Si Hao cukup terkejut. Dia telah melihat ini sebelumnya di alam bawah, tetapi saat itu hanya obat spiritual. Dia merasa seperti dengan 2 obat ini, jika dia makan 1 batang, maka lukanya akan bisa sembuh, memungkinkan dia untuk berkultivasi isolasi lagi. Namun, sebelum pergi, dia merasa harus menjelajahi reruntuhan itu terlebih dahulu bersama Hong Huang, melihat apakah memang ada ladang obat kuno. Bulan tampak bulat di langit malam, bayangan pepohonan bergoyang. Ini adalah hamparan reruntuhan, namun tidak ada bangunan apapun, hanya beberapa puing dan beberapa pohon besar. Mereka tampak agak menyeramkan di bawah sinar bulan berwarna darah. Dunia kuno abadi tidak memiliki bulan perak, melainkan bulan darah. Itu membuat tempat ini tampak sangat suram dan suram. Seseorang telah mengatakan bahwa di masa lalu, ada pertempuran yang begitu hebat sehingga ketika darah abadi memercik keluar,
itu mewarnai cahaya bulan menjadi merah. Yi, benar-benar ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Hong Huang menatap ke depan. Di jantung reruntuhan, untayan cahaya abadi melonjak satu demi satu, menerangi langit dan bumi ini dengan cahaya ilusi. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar suara nyanyian. Apa itu? Si Hao terkejut, tiba-tiba melihat pemandangan aneh. Ada seekor kura-kura putih bersih yang membawa seorang wanita cantik berpakaian putih sempurna, bergerak-gerak di reruntuhan. Ada juga aroma obat yang kaya meresapi udara. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu Si Hao atau Hong Huang, mereka berdua terkejut. Seolah-olah mereka menumbuhkan sayap, dipenuhi dengan perasaan naik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.